Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Jessica Perlia dengan NIM 230803102058. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen portofolio 2 dalam mata kuliah Sekuritas dan Portofolio. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Andes Marmono Singgi, MSI, untuk kelas A. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu latar belakang mengapa manajemen portofolio itu penting. Yang kedua, strategi portofolio yang bisa digunakan dalam investasi. Yang ketiga, faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam investasi portofolio. Yang keempat, manajemen portofolio. Bagaimana cara mengelolaan investasi dengan baik? Yang kelima, kebijakan dalam manajemen portofolio yang perlu diterapkan. Yang keenam, model-model manajemen portofolio yang bisa digunakan sebagai acuan. Yang ketujuh atau yang terakhir, kesimpulan. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih dalam, kita mulai dengan memahami latar belakang manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah proses mengelola dan mengatur berbagai investasi yang dimiliki oleh seseorang atau suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah mencapai tujuan keuangan secara efisien, mengelola resiko, dan memaksimalkan keuntungan. Dalam prosesnya, seorang investor atau manajer investasi akan memilih berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, atau aset lainnya. Untuk membentuk portofolio yang seimbang, pemilihan ini tidak sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, tujuan investasi, apa yang ingin dicapai dari investasi ini. Yang kedua, toleransi resiko, seberapa besar resiko yang siap ditanggung oleh investor. Yang ketiga, periode waktu investasi, apakah ini untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Dengan memahami dasar ini, kita bisa lebih mudah dalam menyusun strategi investasi yang tepat. Setelah kita memahami latar belakang manajemen portofolio, sekarang kita masuk ke strategi dalam pengelolaan portofolio. Secara umum, ada dua pendekatan utama, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Yang pertama yaitu strategi pengelolaan portofolio aktif. Strategi ini dilakukan dengan cara secara aktif membeli dan menjual aset dalam portofolio dengan tujuan mengungguli kinerja pasar dan indeks acuan. Manajer investasi akan melakukan analisis mendalam terhadap saham atau instrumen investasi lainnya untuk mencari peluang yang bisa memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan rata-rata pasar. Yang kedua yaitu strategi pengelolaan portofolio pasif. Sebaliknya, strategi ini beranggapan bahwa pasar sudah sangat efisien sehingga tidak perlu terlalu sering melakukan transaksi. Dalam strategi ini, investor lebih memilih untuk mengikuti pergerakan pasar secara keseluruhan, seperti dengan berinvestasi dalam indeks saham tanpa melakukan banyak perubahan dalam portofolio mereka. Kedua strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan strategi tergantung pada tujuan investasi, tingkat resiko yang bisa diterima, dan gaya investasi yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam investasi portofolio. Nah, beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu karakter para investor. Setiap investor memiliki karakter yang berbeda-beda, seperti agresif, moderat, ataupun konservatif. Karakter ini mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan dalam memilih investasi. Yang kedua yaitu jangka waktu portofolio. Biasanya investasi dalam portofolio ini dilakukan untuk jangka waktu yang relatif lebih lama. Hubungan antara waktu, resiko, tingkat keuntungan bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil tinggi, resiko besar dan dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, hasil rendah, resiko rendah dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga, hasil tinggi, resiko tinggi dalam kurun waktu yang lama. Yang keempat, hasil rendah, resiko rendah dalam kurun waktu yang singkat. Maksudnya apa sih? Maksud dari hasil tinggi, resiko besar dalam kurun waktu yang singkat adalah jika ingin keuntungan tinggi dalam waktu yang singkat, maka resiko juga tinggi. Contohnya adalah trading saham atau investasi di aset yang beresiko tinggi, seperti kripto. Yang kedua yaitu hasil rendah, resiko rendah dalam kurun waktu yang lama. Jika memilih investasi jangka panjang dengan resiko yang rendah ini, maka hasilnya juga cenderung stabil tapi tidak terlalu besar. Contohnya adalah obligasi pemerintah dan reksadana pasar uang. Yang ketiga, hasil tinggi, resiko tinggi dalam kurun waktu yang lama. Investasi jangka panjang dengan potensi keuntungan tinggi, tapi tetap memiliki resiko yang besar, contohnya adalah investasi saham jangka panjang di perusahaan dengan pertumbuhan tinggi. Yang keempat, hasil rendah, resiko rendah dalam kurun waktu yang singkat adalah investasi yang keuntungannya kecil, tapi juga hampir tanpa resiko. Biasanya cocok untuk investasi jangka pendek dengan keamanan tinggi, seperti deposito bank dan reksadana pasar uang.
Baik, lanjut pada materi selanjutnya yaitu manajemen portofolio. Manajemen portofolio memiliki hubungan erat dengan investasi. Menurut Riley dan Brown, investasi adalah komitmen untuk menyisihkan uang atau pendapatan pada periode saat ini, dengan harapan mendapatkan kompensasi di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah memperoleh tingkat pengembalian atau retur yang cukup untuk mengkompensasikan beberapa faktor resiko. Dalam kaitannya dengan tingkat pengembalian, ada dua konsep penting yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu holding period return atau HPR adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dalam suatu periode investasi tertentu, termasuk perubahan harga aset dan dividen yang diterima. Yang kedua yaitu holding period yield atau HPY adalah tingkat pengembalian investasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dari modal awal yang diinvestasikan. Memahami konsep ini sangat penting agar investor bisa mengukur seberapa efektif strategi investasi yang mereka jalankan. Baik, materi selanjutnya yaitu kebijaksanaan manajemen portofolio. Dalam pengelolaan portofolio investasi, manajer investasi menggunakan berbagai model pendekatan untuk memenuhi kebutuhan investor. Secara umum ada dua jenis pendekatan utama. Yang pertama yaitu manajemen aktif, yaitu pendekatan ini menyatakan bahwa pengelolaan investasi bersifat temporer atau tidak tetap. Manajer investasi aktif akan terus melakukan analisis pasar, riset, serta perubahan strategi berdasarkan kondisi ekonomi dan mekanisme pasar. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengganti atau mengonversi instrumen investasi ke bentuk lain yang lebih menguntungkan. Yang kedua yaitu manajemen pasif, yaitu pendekatan ini mengasumsikan bahwa pasar sudah cukup efisien sehingga tidak perlu terlalu sering melakukan perubahan dalam portofolio. Manajer investasi dalam pendekatan ini lebih memilih untuk mengikuti pergerakan pasar dan tidak terlalu fokus pada kondisi ekonomi secara akibat dalam memilih investasi. Selain dua pendekatan utama tersebut, ada beberapa strategi lain yang digunakan oleh manajer investasi. Menurut penelitian Adler M, beberapa gaya pendekatan dalam pasar modal di Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu long term strategy adalah strategi investasi jangka panjang dengan tujuan pertumbuhan aset secara stabil. Yang kedua yaitu semi long term strategi adalah kombinasi antara strategi jangka panjang dan pendek sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketiga yaitu trading strategi adalah strategi yang lebih aktif dengan sering melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Yang keempat yaitu rebalancing strategi adalah strategi penyesuaian kembali komposisi portofolio agar tetap seimbang dengan tujuan investasi. Dengan berbagai pendekatan ini, manajemen portofolio lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi investasi sesuai dengan kondisi pasar dan profil investor. Selanjutnya kita akan membahas model-model manajemen portofolio. Baik, materi selanjutnya yaitu model manajemen portofolio. Dalam manajemen portofolio terdapat beberapa model yang digunakan untuk mencapai tujuan investasi. Model-model ini disesuaikan dengan karakteristik investor serta kondisi pasar. Berikut adalah 3 model utama dalam manajemen portofolio. Yang pertama yaitu model pertumbuhan spekulatif adalah model ini berfokus pada pertumbuhan investasi dengan resiko tinggi di mana investor mengincar keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua yaitu model pertumbuhan jangka panjang adalah model ini lebih mengutamakan keuntungan stabil dalam jangka panjang dengan memilih aset memiliki fundamental kuat seperti saham, obligasi, atau properti. Model ini cocok bagi investor yang ingin pertumbuhan portofolio secara bertahap dan konsisten. Yang ketiga yaitu model keuntungan berjalan adalah model ini berfokus pada keuntungan yang diperoleh secara rutin seperti dividen dari saham, bunga, obligasi, atau pendapatan sewa dari properti. Model ini cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan pasif secara berkala. Seiring dengan perkembangan zaman, model investasi juga mengalami perubahan. Secara umum terdapat 2 model investasi yang sering digunakan, yaitu model tradisional dan model moderat. Yang pertama yaitu model tradisional. Model ini berfokus pada aset konvensional seperti emas, tanah, properti, deposito, dan obligasi. Investor dalam model ini cenderung menghindari resiko tinggi dan memilih instrumen investasi yang stabil dan aman dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu model moderat adalah model ini merupakan perpaduan antara pendekatan tradisional dan modern. Investor dalam model ini tidak hanya berinvestasi pada aset konvensional tetapi juga mulai mempertimbangkan saham, reksadana, hingga aset digital seperti kripto. Model ini lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar. Dengan adanya kedua model ini, investor dapat memilih strategi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari materi ini. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, manajemen portofolio adalah proses pengelola berbagai investasi yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Ini melibatkan pemilihan, pengawasan, dan penyesuaian jenis investasi seperti saham, obligasi, atau properti berdasarkan tingkat resiko, waktu, dan kebutuhan finansial. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan sambil mengurangi resiko dengan mengidentifikasi portofolio. Manajemen yang baik membantu seseorang mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang lebih terencana dan terukur. Terima kasih dan sekian, semoga bermanfaat.